Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas Yakobus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitab kalian, lalu siapkan bolpen untuk menulis alat tulis kalian, lalu siapkan buku catatan. Karena setiap firman Tuhan dicatat supaya itu mempermudah kalian untuk mengingatnya. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar. Berkati kami semua, biarlah kami mengerti apa isi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita belajar firman Tuhan. Mari buka Alkitab kalian ya. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah ku tak sama lagi. Nah, ya, ku tak sama lagi, apa yang sama dan apa yang berbeda gitu. Kita akan belajar dari 2 Petrus pasal yang pertama. Dalam kehidupan manusia, perubahan selalu terjadi. Makhluk yang namanya makhluk hidup pasti mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, itu makhluk yang mati. Jadi sudah mati karena dia tidak alami perubahan. Apakah kalian masih ingat yang namanya kupu-kupu? Kupu-kupu itu punya yang namanya siklus metamorfosa. Metamorfosa itu kupu-kupu dewasa akan bertelur. Nah, telurnya itu tidak langsung jadi kupu-kupu. Nah, ini prosesnya, lihat di gambar ya. Ada kupu-kupu, lalu ada telur, kupu-kupu dewasa tadi, lalu bertelur. Nah, telurnya jadi ulat. Beberapa waktu nanti akan jadi kepompong, lalu kepompong itu menjadi kepompong muda. Setelah kepompong muda, muncullah yang namanya kupu-kupu yang masih kecil. Nah, setelah itu dia akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Terjadi perubahan menandakan adanya pertumbuhan. Jadi kalau tidak bertumbuh itu namanya mati. Tanpa belajar takkan ada perubahan. Tanpa perubahan berarti mati. Kita belajar firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus pasal yang pertama. Kita mulai baca ayat 3 dan ayat 4 dulu. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Kak Chandra akan bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Allah yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Oke, lihat di gambar. Dahulu posisi kita ada di dalam maut. Nah, itu yang ada di bawah. Namun karena kasih karya salib Tuhan, kita diselamatkan. Dengan cara apa? Nah, itu ada salib Tuhan, kita beriman kepada karya salib Tuhan itu. Itulah yang namanya kita percaya, kita menerima anugerah dari Tuhan. Dengan apa? Namanya iman. Ketika kita percaya dengan Tuhan dengan sungguh, itu ayat yang 4 tadi, maka Tuhan memberikan kodrat ilahinya. Apa itu kodrat ilahinya? Kodrat ilahinya adalah karakter Allah sendiri. Anak-anakku, ketika kita percaya, kita menerima kodrat ilahi Tuhan yang terus diperbaharui semakin hari semakin sempurna. Apa itu kodrat ilahi? Karakter Allah. Semakin kita percaya, semakin kita beriman dengan Tuhan, seharusnya kita kodrat ilahinya dan karakter yang kita miliki itu semakin baik. Bagaimana? Sekarang karaktermu apakah sudah sesuai dengan iman percaya kita? Nah, itu ya, cek apakah aku masih suka marah-marah, atau suka berbohong nih, suka bohong, atau gimana gitu. Apakah kita aku udah percaya Tuhan Yesus,
Tapi kok kita karakternya kurang baik, nah itu harus diperbaiki semakin hari. Dengan apa? Kodrat ilahi Tuhan. Apa itu? Karakter Allah. Kita baca bagian yang terakhir ya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini buka lagi Alkitabnya. Ayat 5, Kak Chandra mulai baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak cukup hanya iman. Ketika kita diselamatkan dari maut, kita perlu menambahkan apa itu? Kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan yang kita lakukan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara atau kasih philia, kepada kasih akan saudara-saudara atau kasih agape, kasih semua orang, kasih yang Yesus sendiri lakukan. Kita harus berada di puncak, kita harus bertumbuh terus. Tidak hanya cukup sama iman, tapi kita harus berbuat kebajikan, berbuat baik. Lalu perbuatan baik itu harus dibarengi dengan pengetahuan. Pengetahuan yang kita punya itu jangan dijadikan kesombongan, tetapi harus dikuasai. Penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu nggak cukup cuma satu kali tok. Kita perlu tekun terus. Lalu setelah itu kita perlu kesalehan, berubah. Lalu kita menjadi orang yang mengasihi. Saleh tapi tidak mengasihi. Rajin doa tapi suka musuhan. Repot. Nah, sampai di akhirnya kita kasih agape. Betapa seringnya kita ingin orang lain berubah, sementara diri kita sendiri tidak berubah. Hidup kita akan berubah lebih baik jika kita bersedia mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus semakin dewasa, dari bayi, anak-anak, remaja, semakin dewasa sampai ke dewasa. Ingat tadi, tanpa pertumbuhan, tanpa perubahan adalah mati. Jadi iman kita kalau tanpa pertumbuhan mati. Anak-anak kelas Yakobus, selama masih ada COVID-19 yang virus ini beredar, berbahaya untuk kita berkumpul, bertemu. Tetapi jangan sampai kita malas untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu akan mencoba memfasilitasi kalian untuk belajar terus dengan firman Tuhan. Terus punya keinginan untuk belajar sehingga kalian bertumbuh imannya. Anak-anak, kami guru sekolah minggu menghimbau untuk tetap berada di rumah. Tapi jangan malas, jangan hanya tidur. Buka bukunya, belajar baca Alkitab, nyatet, berdoa, ya minimal. Kalau kalian tidak bisa minimal lah 10 menit saja berdoa. Nggak bisa 1 jam, setengah jam, panjang. 10 menit aja menyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab, berdoa, ya. Jangan sampai iman kalian kendor. Tapi Kak Chandra mau, guru-guru sekolah minggu mau, semuanya boleh bertumbuh. Kak Chandra akan berdoa buat kalian, kita akan berdoa buat juga bangsa kita akan berdoa buat semuanya boleh berlalu. Mari tundukkan kepala di akhir pelajaran kita hari ini.
Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan buat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan pulihkan, Tuhan lalukan dari segala virus corona COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa buat semuanya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, semuanya Tuhan Engkau beri kebijaksanaan sehingga mereka menangani dengan baik ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, ketika mereka ada di rumah, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Ketika mereka belajar di rumah, juga Tuhan berkati, beri hikmat firman Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu berkati mereka dengan dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka sehingga Tuhan Engkau peliharakan kesehatan mereka, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Berkati kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.